أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وافى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى وقل الحق وجحق الباطل إن الباطل كان جهوقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بلغوا عني ولو آية. وحديث أخرى من دل على خير فله مثل أجر فاعله. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada putra Abdullah yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang saya muliakan, guru kami bersama Abdul Syukur. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah dan Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Di sini saya sebagai mahasiswa IAIN Takengon, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya MK Filsafat Islam. Insyaallah saya akan mempresentasikan daripada filsafat Ibnu Bajjah. Untuk melanjutkan, mari saya mulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama saya akan terlebih dahulu membacakan daripada biografi Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad ibn Yahya Al-Saiq atau lebih terkenal sebagai Ibnu Bajjah, adalah salah seorang di antara para cendekiawan muslim tersebut. Dia berasal dari keluarga Al-Tujib, karena itu ia dikenal sebagai Al-Tujibi yang bekerja sebagai pedagang emas. Bajjah yang berarti yaitu emas. Tetapi di barat ia lebih dikenal dengan nama Afem Faiz. Ibnu Bajjah sebagai sarjana muslim multi talenta. Ibnu Bajjah dikenal sebagai seorang astronom, musisi, doktor fisika, psikologi, pujangga, filsuf dan ahli logika dan matematikus. Ibnu Bajjah lahir pada abad 11 bahwa dia lahir di Saragossa, Spanyol. Ibnu Bajjah mengembangkan beragam ilmu pengetahuan di zaman kekuasaan dinasti Murabbitun. Ibnu Bajjah dikenal sebagai penyair yang hebat, pamornya sebagai seorang sastrawan dan ahli bahasa begitu mengkilap. Salah satu bukti kehebatannya dalam bidang sastra dibuktikannya dengan meraih kemenangan dalam kompetisi puisi bergensi di zamannya. Selain dikenal sebagai seorang penyair, Ibnu Bajjah juga dikenal sebagai musisi. Ia piawai bermain musik, terutama gambus. Yang lebih mengesankan lagi, Ibnu Bajjah adalah ilmuwan yang hafal Al-Quran. Bahwa Ibnu Bajjah salah satu yaitu ilmuwan, ia menghafal Al-Quran. Selain menguasai beragam ilmu, Ibnu Bajjah pun dikenal sebagai politikus. Dia pun dikenal sebagai politikus. Kehebatannya dalam berpolitik mendapat perhatian dari Abu Bakar Ibrahim. Ibrahim ini gubernur Saragossa. Ia pun diangkat sebagai menteri semasa Abu Bakar Ibrahim berkuasa di Saragossa. Di Saragossa ini tempat lahirnya Ibnu Bajjah.
sampai besar dia tetap di Saragossa. Ia pun diangkat sebagai menteri semasa Abu Bakar Ibrahim berkuasa di Saragossa. Dia diangkat sebagai menteri. Setelah itu, ketika kota Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso I di Aragon, Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke kota Seville via Valencia. Di kota ini, ia bekerja sebagai seorang dokter. Kemudian, dari sini ia pindah ke Granada dan selanjutnya berangkat ke Afrika Utara, pusat kerajaan dinasti Murabin Barbar. Setelah itu Ibnu Bajjah berangkat pula ke Fes, Maroko. Di kota ini ia diangkat menjadi wazir oleh Abu Bakar Yahya, Ibnu Yusuf, Ibnu Tashfin selama 20 tahun. Akhirnya di kota inilah ia menghembuskan napasnya yang terakhir pada bulan Ramadan 533 Hijriah ataupun pada tahun 1138 Masehi. Menurut informasi, kematian ini dikarenakan diracuni oleh temannya. Bahwa kematian Ibnu Bajjah diracuni oleh temannya, yaitu bernama Ibnu Zur, karena iri dengan kejenusannya, iri dengan keilmuannya. Ini sekilas tentang biografi daripada Ibnu. Adapun karyanya, kitab hasil karya Ibnu Bajjah, menurut Tufail, Ibnu Bajjah adalah seorang filosof muslim yang paling cemerlang otaknya, yang paling cerdas, paling cepat analisanya, dan paling benar pemikirannya. Kecemerlangan Ibnu Bajjah ini dapat diacak dari beberapa karya tulisnya baik dalam bidang filsafat atau dalam bidang lainnya. Di antaranya, karya daripada Ibnu Bajjah yaitu Risalat Al-Wada' berisi tentang ilmu pengobatan. Yang kedua, Kitab Tadariyah berisi tentang syair pujian yang ada di perpustakaan Berlin. Yang ketiga, Kitab Al-Nabz berisi tentang catatan dan pendahuluan dalam bahasa Arab. Ini Kitab Al-Nabz. Selanjutnya, Kitab Tadabir Al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer daripada kitab Ibnu Bajjah. Selanjutnya Risalat Al-Itrishal. Risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal, fa'al. Akal berhubungan dengan akal. Selanjutnya Majalah Al-Majma' Al-Ilm Al-Arabi. Inilah berbagai macam daripada karya-karya selanjutnya, yaitu filsafat ataupun pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah ataupun ajaran filsafatnya. Salah satu filsafatnya Ibnu Bajjah itu ialah ajaran filsafatnya itulah masalah yang pertama tentang materi dan bentuk. Jadi bagaimana daripada pemikiran Ibnu Bajjah, salah satu yang materi dan bentuk. Pendapat Ledvorn bahwa Ibnu Bajjah memulai desumsi bahwa materi tidak bisa bereksistensi tanpa adanya bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Tapi pernyataan ini salah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi. Harus ada bentuk. Dia berargumen jika materi berbentuk. Jadi dia berargumen jika materi berbentuk. Maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu juga seterusnya. Ibnu Bajjah mengatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai yang tidak mempunyai bentuk. Maka di sini Aristoteles membuat definisi. Aristoteles ini salah satu filosof
di luar daripada filosof Islam, ataupun bisa dikatakan filosof umum, yaitu filosof Yunani. Mereka mendefinisikan materi sebagai sesuatu yang menerima bentuk, dan yang alam satu hal yang bersifat universal. Materi ini berbeda dengan Plato, dan meskipun ia setuju dengan definisi di atas, berpendapat bahwa bentuk itu sendiri nyata dan tidak membutuhkan suatu apapun untuk bisa bereksistensi. Tujuan Aristoteles bukan hanya untuk menyatakan bahwa materi dan bentuk itu saling bentuk sebuah tanaman, itu saling bergantung, tapi juga untuk membedakan antara bentuk khusus sebuah sebesar lain. Contohnya, bentuk sebuah tanaman berbeda misalnya dengan bentuk seekor binatang, dan bentuk sebuah benda mati dan berbeda dengan bentuk sebuah tanaman, dan seterusnya. Ibnu Bajjah membagi bentuk kejiwaan. Jadi di sini Ibnu Bajjah bentuk kejiwaan, bentuk tubuh sirkular hanya memiliki hubungan sekular dengan materi, sehingga bentuk-bentuk itu bisa membuat kejelasan materi dan menjadi sempurna. Kedua, kata Ibnu Bajjah, kejelasan materi yang bereksistensi dalam materi. Ketiga, bentuk-bentuk yang bereksistensi dalam indera-indera jiwa akal sehat, indera khayali, ingatan, dan yang berada di antara bentuk-bentuk kejiwaan dan kejelasan materi. Ini daripada filsafatnya Ibnu Bajjah yang pertama, yaitu masalah materi dan bentuk. Yang kedua, pendapat Ibnu Bajjah yaitu etika dan akhlak. Ibnu Bajjah membagi menjadi dua tindakan manusia dan tindakan hewan. Perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemauan yang bersih dan tinggi. Dan bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri, melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, ia mengemukakan seorang yang tertentu dengan batu. Kemudian ia luka-luka, ia lalu melemparkan batu itu. Kalau ia melemparnya karena telah melukainya, maka inilah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya, yang telah tekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya kalau melemparkannya, agar batu itu tidak mengganggu orang lain. Pekerjaan yang terakhir ini saja yang bisa dinilai dari lapangan akhlak. Karena menurut Ibnu Bajjah, hanya orang-orang bekerja di bawah pengaruh pikiran dan keadilan semata dan tidak ada hubungannya dengan segi hewani padanya. Itu saja yang bisa dihargai perbuatan dan bisa disebut orang langit. Setiap orang yang hendak mendudukkan segi hewani pada dirinya, maka ia tidak lain hanya harus memulai dengan melaksanakan segi kemanusiaannya. Jadi di sini mungkin agak ngambang sedikit, ya saya jelaskan bahwa yang dimaksud di sini yaitu masalah etika dan akhlak manusia ataupun pemikiran manusia. Ibnu Bajjah bagi yaitu perbuatan manusia dan hewan. Ada istilahnya manusia itu perbuatannya sama seperti hewan, macam hewan perbuatannya. Ada juga manusia itu perbuatannya seperti manusiawi, ia gunakan logikanya dengan pemikiran yang sesuai dengan bersifat kemanusiaan, sehingga tidak lagi bersifat dengan kehewanan. Ini dibagi daripada Ibnu Bajjah. Pendapat Ibnu Bajjah yaitu akal dan pengetahuan. Ibnu Bajjah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Dengan perantaraan akal, manusia dapat mengetahui sesuatu dengan kepribadiannya, termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan masalah ilahiyat. Akal menurut Ibnu Bajjah terdiri dari dua jenis, akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak,
sedangkan akal praktis diperoleh melalui penyelidikan eksperimen sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh akal ada dua jenis pula, yang dapat dipahami tetapi tidak dapat dihayati. Yang dapat dipahami dan dapat pula dihayati berbeda dengan Al-Ghazali. Menurut Ibnu Bajjah, manusia dapat mencapai puncak ma'rifah dengan akal semata, bukan dengan jalan sufi melalui al-qalb atau al-jauq manusia, kata Ibnu Bajjah. Setelah bersih dari sifat kerendahan dan keburukan, masyarakat akan dapat bersatu dengan akal aktif. Dan ketika itulah akan memperoleh puncak ma'rifah karena limpahan dari Allah. Jadi ini masalah ma'rifat ini dari salah satunya daripada penjelasan ada daripada Al-Imam Ghazali, dan Ibnu Bajjah pun mempelajari daripada pemikiran daripada Al-Imam Al-Ghazali sehingga beliau tahu bagaimana struktur pemikiran Al-Imam Ghazali. Selanjutnya daripada filsafat Ibnu Bajjah yaitu masalah jiwa, bahwa Ibnu Bajjah menjelaskan perubahan sebagaimana jasmani, jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis, alat-alat jasmaniyah dan alat-alat rohaniyah. Alat-alat jasmaniyah antaranya ada berupa buatan dan ada pula berupa alamiah. Seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri. Al-Hor al-Khariji atau roh insting, ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah, jiwa. Menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani akan kekal setelah mati. Bahwa ruh ini akan kekal setelah mati, ini menurut Ibnu Bajjah. Dikira jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan atau surga maupun balasan siksaan atau neraka. Akal, daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal fa'al yang di atasnya dengan jalan ma'rifah. Ini daripada penjelasan Ibnu Bajjah tentang jiwa. Selanjutnya pemikiran Ibnu Bajjah yaitu filsafat politik. Dari pengertian mutawahhid, ini dalam kitabnya Ibnu Bajjah, Imam Ibnu Bajjah, banyak orang mengira bahwa Ibnu Bajjah menginginkan supaya seorang menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Tetapi sebenarnya Ibnu Bajjah bermaksud bahwa seorang mutawahhid sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Tetapi hendaklah seorang itu mampu menguasai diri dari sanggup mengendalikan hawa nafsu, tidak terseret ke dalam arus perbuatan rendah masyarakat dengan perkataan lain. Ia harus berpusat pada dirinya dan merasa selalu bahwa dirinya menjadi contoh ikutan orang lain, serta sebagai penyusun perundang-undangan bagi masyarakat, bukan malah tenggelam dalam masyarakat itu. Tindakan-tindakan mulai itu kemungkinan bisa diterapkan di negara utama dalam bentuk-bentuk negara daerah yang rusak. Semua tindakan dilakukan secara terpaksa dan impulsif karena penduduknya tidak bertindak secara rasional dan sukarela, tetapi didorong misalnya pencaharian kebutuhan hidup, kesenangan, pujian, dan kejayaan dalam kehidupan rejim yang tidak sempurna ini. Di mana aspirasi intelektual ditangani, maka tindakan seorang yang terkucil menarik diri dari pergaulan manusia di dalam negara semacam ini untuk apolitik. Bahwa mesti kita untuk menanamkan pergaulan silaturahmi sama masyarakat harus lebih melihat keadaan situasi di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir pemikiran daripada Ibnu Bajjah yaitu bahwa itu tasawuf. Bahwa Ibnu Bajjah memiliki kecenderungan kepada tasawuf. Yang terakhir daripada Ibnu Bajjah itu masalah tasawuf, bahwa beliau mengagumi daripada ajaran Al-Imam Ghazali, bahwa Al-Imam Ghazali mampu menumpukan orang sehingga mengetahui tentang Tuhan seperti itu.
bahwa metode ini berdasarkan daripada ajaran Nabi baginda Rasulullah SAW. Dan Ibnu Bajjah juga daripada mengakui bahwa waliullah ini di bawah daripada, kata Ibnu Bajjah, di bawah daripada Nabi Allah, seperti itu. Mungkin ini masalah tasawuf. Sebenarnya panjang lebar, mungkin waktu kita sudah tidak memungkinkan. Dari ini dah sekilas saya jelaskan daripada mulai biografi, filsafat pemikirannya, karya-karyanya dan kitab-kitabnya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.